Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabar sahabat sosial semuanya tentunya dalam kondisi keadaan baik, sehat, dilancarkan segala urusannya, kemudian juga dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat sosial, hari ini kami kembali lagi mengupdate informasi-informasi yang terkini tentunya berkaitan dengan bantuan sosial pemerintah, baik PKH maupun BPNT serta bantuan tambahan lainnya. Seperti dengan thumbnail kita pada hari ini sahabat sosial, KPM PKH yang memiliki anak sekolah, bansos berkurang, cek kembali datanya. Pemadanan data harus sama antara DTKS D6NG dengan data Dapodik atau data kependidikan. Periode bansos diproses saat ini. PKH, BPNT, peralihan pos, dan KKS lama. Untuk PKH, itu ada periode Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini untuk KPM peralihan dari pos. Kemudian September, Oktober, November, Desember ini untuk KKS lama. Nah, kemudian juga untuk BPNT alokasi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini khusus KPM peralihan pos dan KKS lama. Nah, tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya, sebelum kita lanjut ke informasi yang selengkapnya, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman-teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya. Kemudian juga jangan lupa di subscribe channel ini dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate, dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya, kita langsung saja ke informasi yang selengkapnya terkait update kita hari ini. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya, sembari kita menunggu ada yang belum cair ya, ada yang saat ini sedang diproses ya, mungkin ada beberapa teman-teman kita itu yang belum cair ya. Karena mengingat saya lihat juga di postingan-postingan saya ada yang belum cair untuk periode Juli Agustus, kemudian juga September Oktober ya. Ini ada beberapa teman-teman kita yang memang belum cair ya. Kemudian juga ada juga yang teman-teman kita yang cair ya, tetapi kok jauh sekali dananya berkurang ya, padahal mempunyai komponen lengkap seperti anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Nah teman-teman dan sahabat sosial semuanya, ini buat seluruh KPM yang memang mempunyai anak sekolah ya. Jika teman-teman semua itu melihat ada keganjalan ya, ada yang kok aneh ya pencairan kali ini. Biasanya saya besar menerima bantuan sosial, kok sekarang kecil ya. Misal nih, biasanya teman-teman mempunyai 2 anak SD ya. Itu 2 anak SD itu dibayarkan Rp300.000, tetapi kok dibayarkan Rp150.000. Atau misalnya teman-teman mempunyai 1 anak SD, 1 anak SMP, 1 anak SMA, kok yang dibayarkan hanya Rp333.000. Ini artinya hanya anak SMA saja yang dibayarkan, sedangkan SD, SMP tidak dibayarkan. Nah, buat teman-teman dan sahabat sosial semuanya yang mengalami kasus seperti ini ya, khusus anak sekolah ya, bukan komponen yang lainnya. Karena memang kebanyakan KPM PKH itu mereka mempunyai anak sekolah ya, baik SD, SMP, bahkan anak SMA. Karena kategori anak sekolah ini hanya maksimal batas sekolah SMA. Nah teman-teman dan sahabat sosial semuanya, berdasarkan update aplikasi 6NG yang dikenal dengan proses sinkronisasi data Dapodik ya, namanya sinkronisasi data Dapodik seperti di gambar ya. Teman-teman bisa lihat ya, berdasarkan gambar yang di samping kami. Ini adalah sinkronisasi data Dapodik yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial ya terhadap pemadanan data ya, baik antara data DTKS dengan data
Dapodik yang dikelola oleh pihak sekolah atau Kementerian Pendidikan. Nah, teman-teman dan sahabat sosial semuanya, ini adalah data untuk melihat ya, misal teman-teman mempunyai 3 anak sekolah tetapi kok yang dibayarkan hanya 1, teman-teman bisa melihatnya yang dibayarkan ini hanya apa saja. Misal kalau Rp333.000 itu adalah komponen SMA, Rp150.000 itu komponen SD ya, sedangkan 200 ribuan itu komponen SMP. Nah, teman-teman dan sahabat sosial semuanya, jika mengalami kasus seperti ini ya, teman-teman lihat kalau seandainya yang tidak dibayarkan ini adalah anak SD ya, atau SMP, teman-teman harus melihat data Dapodik yang ada di sekolahan. Ini dikelola oleh operator sekolahan biasanya untuk memastikan data teman-teman itu, data anak-anaknya itu masih aktif atau tidak ya. Kemudian yang kedua, dicek juga sesuai atau tidak data Dapodik saat ini ya. Jangan sampai saat pencocokan datanya aktif ya, tetapi kok berbeda antara yang dimiliki oleh data DTKS dan data Dapodik ya. Misal tertera misalnya kelas 5 SD, ternyata di data Dapodik masih kelas 3 SD. Artinya di data Dapodik yang tidak mengupdate, karena data DTKS itu setiap tahun itu terus diupdate teman-teman dan sahabat sosial semuanya. Nah, kalau terjadi perbedaan seperti ini, biasanya datanya error ya, dan jelas tidak akan dibayarkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah karena data Dapodiknya tidak aktif ya. Penyebab salah satu mengapa data Dapodik itu tidak aktif, yang pertama anaknya putus sekolah ya. Kemudian yang kedua, anaknya pindah sekolah dan data Dapodik tidak diurus. Ini juga penyebab mengapa data Dapodik itu menjadi tidak aktif ya. Jadi buat teman-teman dan sahabat sosial semuanya, jika ada perubahan silakan saja cek ya di data Dapodik pihak sekolah, sehingga pada saat pemadanan data atau sinkronisasi dari DTKS, data anak-anaknya bisa dibayarkan di bantuan sosial PKH. Nah, kemudian teman-teman dan sahabat sosial semuanya, terkait dengan periode bansos yang saat ini sedang diproses ya, yang kemungkinan buat teman-teman yang ada juga yang belum cair ya. Ini yang pertama adalah Juli, Agustus, September ya, Oktober, November, Desember untuk KPM PKH ya, peralihan dari pos, kemudian BPNT Juli, Agustus, September, dan Oktober. Ini juga peralihan dari pos yang saat ini sudah muncul di 6NG. Nah, kemudian untuk alokasi September, Oktober, ini juga ada teman-teman kita yang memang belum dibayarkan untuk KKS lama baik PKH maupun BPNT. Jadi buat teman-teman yang belum cair hingga saat ini, karena memang saat ini masih berproses ya, saat ini sebentar lagi akan masuki termin keempat ya, karena memang kemarin baru sampai termin ketiga. Di saat termin keempat nanti mudah-mudahan buat teman-teman yang belum cair segera cair ya. Terbukti hari ini ya, ada kabarnya Bank BSI itu cair BPNT Rp400.000 ya. Silakan saja coba dicek buat teman-teman yang menggunakan Bank BSI, mudah-mudahan segera merata. Nah, kemudian untuk November Desember ya, yang saat ini sudah terupdate adalah untuk bantuan sosial PKH. Untuk alokasi November Desember ini masih sebatas penentuan KPM, evaluasi komponen, dan tentunya hasilnya akan menjadi data final closing atau data bayar ya. Jadi buat teman-teman dan sahabat sosial semuanya ya, sekali lagi harap bersabar yang belum cair, mudah-mudahan cair di termin yang selanjutnya. Dan sekali lagi tetap berpikir yang positif ya, kerja saja, aktif saja bekerja ya, bantuan sosial anggap saja bonus dari pemerintah ya. Kalau memang cair, alhamdulillah itu artinya masih rezekinya teman-teman dan bisa mengurangi beban ya. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya, mungkin itu saja informasi kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan saja di subscribe channel ini ya, supaya teman-teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, update dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.